Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 11, saya tidak akan macam-macam. Sesampai di rumahnya, Zo berjalan masuk diikuti Raisya yang masih menatap sana-sini. Memperhatikan setiap sudut rumah mewah yang benar-benar memanjakan mata. Aduh. Ringis Raisya saat Zo yang berjalan di depannya berhenti tiba-tiba. Sehingga Raisya yang tidak melihat jalan jadi menabrak punggung kekar pria itu. Apa yang kamu lihat, sampai lupa melihat jalan? Tanya Zo pada Raisya yang masih berdiri di belakangnya. Lihat rumah kakaklah, masa lihatin jaring laba-laba? Jawaban asal Raisya yang benar-benar masih terkagum-kagum dengan kemewahan rumah Zo. Kenapa rumah saya jelek? Tanya Zo berbalik menghadap Raisya yang sampai segitunya memperhatikan rumahnya. Ini bagus banget tahu kak, kata Raisya yang benar-benar menyukai rumah Zo. Nanti aku beli juga rumah kayak ini, ucap Raisya dengan spontan sampai memfoto beberapa bagian rumah. Rumah ini tidak dijual, ucap Zo dengan suara berat. Karena memang desain rumahnya ini adalah limited edition, yang hanya ada beberapa saja di kelas dunia. Nggak apa-apa kak, aku ada kok tangga, ucap Raisya menatap Zo dengan senyum lebarnya. Tangga, ulang Zo yang tidak mengerti arah pembicaraan gadis itu. Iya, biar jadi rumah tangga kita. Tawa Raisya memukul lengan Zo yang tiba-tiba malah buang muka tidak mau menatapnya. Ayo ikut saya ke kamar, ucap Zo yang inisiatif meminjamkan gadis itu baju. Karena Raisya memang sama sekali tidak membawa baju ganti. Ngapain ke kamar? Tanya Raisya yang tiba-tiba waspada takut Zo akan melakukan hal macam-macam padanya. Oh, gadis nekat ini ada rasa takutnya juga rupanya. Batin Zo tersenyum simpul. Ya ngapain lagi sore gini? Ucap Zo menggenggam tangan gadis itu lalu berjalan. Ih, enggak ya, teriak Raisya dengan berani. Tak peduli walaupun di sekitar mereka banyak sekali bodyguard dan penjaga yang baru Raisya sadari. Ayo cepat, ucap Zo rada memaksa. Mendekat satu langkah lagi aku tendang burung kak, ucap Raisya dengan garang terus menjauh saat Zo mencoba mendekatinya. Gadis sialan, senyum lebar Zo ternyata gadis itu galak sekali kalau merasa terancam. Saya tidak akan macam-macam, ayo ke kamar, saya pinjamkan baju, ucap Zo dengan tulus. Awas aja berani macam-macam, ucap Raisya menuruti langkah Zo menuju kamarnya. Lihat yang jumbo aja saya nggak niat apalagi kemasan sachet, ucap Zo berbicara sesuai nalurinya. Makanya coba kemasan sachet yang cuma sekali pakai, daripada kemasan jumbo udah dipakai berkali-kali. Makanya nggak niat lagi, jawab Raisya yang membuat Zo meneguk selaiva. Ada aja jawaban kamu, geleng kepala Zo. Ada dong,
Jawab Raisya ikut masuk begitu Zo membuka pintu. Dan pria itu juga tidak menutup kembali pintu. Kenapa berhenti lagi? Tanya Zo yang sudah berjalan menuju ruang ganti. Ini beneran kamar kakak? Tanya Raisya yang tidak menyangka kamar Zo akan semewah ini. Iya, apa ada masalah? Jawab Zo balik bertanya menatap di sekitar kamarnya. Nggak ada masalah, cuma aku kasihan sama kakak. Ucap Raisya yang kembali melanjutkan langkah mengikuti Zo. Kasihan. Ulang Zo yang berdiri di depan pintu lemari. Iya, masa kamar mewah dan besar seperti ini tinggal sendirian? Apa nggak kesepian? Tawa Raisya, iya kamarnya mewah dan besar. Tapi kalau untuk tinggal sendiri kamar ini cukup menyeramkan bagi Raisya yang penakut. Kenapa? Mau kamu temani saya tidur di sini? Ucap Zo lagi yang tentunya langsung dibalas gelengan oleh Raisya. Raisya mungkin memang menginginkan Zo, tapi dia tahu batasan. Zo menatap Raisya dari atas sampai ke bawah berulang kali begitu mendetail. Dan berhenti saat Raisya akan menamparkan wajahnya. Saya mencari ukuran baju yang cocok. Ucap Zo memegang tangan Raisya yang akan menamparkan wajahnya itu karena salah paham. Kirain mata jelalatan. Ucap Raisya menatap tidak suka saat Zo menatapnya seperti itu. Sepertinya semua baju saya kebesaran di tubuh kamu yang kemasan sachet ini. Ucap Zo yang jadi bingung harus meminjamkan baju yang mana. Kenapa kamu menamparkan saya? Tanya Zo mengelus lengannya menatap gadis pendek yang tiba-tiba marah sampai menamparkan itu. Aku tahu tubuhku kecil dan pendek, tapi nggak usah bilang kemasan sachet juga. Teriak Raisya memukuli Zo dengan tangannya sambil menangis. Jiwa Miss Queen Raisya benar-benar tersakiti dikatai kesamaan sachet oleh Zo. Iya, maafkan aku. Ucap Zo segera minta maaf. Saat sadar ucapannya menyakiti hati gadis labil yang mungkin sangat sensitif itu. Enggak, kakak jahat. Ucap Raisya berjalan keluar ruang ganti dengan cepat ingin segera pulang. Kamu di sini bersama saya, tegas Zo memegang tangan Raisya. Enggak, teriak Raisya. Di sini, kamu bisa celaka berada di luar sana. Bahkan dari tadi sudah 2 kali ada yang mencoba menyerang kamu. Ucap Zo mengatakan hal yang sebenarnya membuat Raisya. Beneran kak? Kata Raisya mendadak takut. Apa saya terlihat berbohong? Jawab Zo dengan wajah datar. Iya. Aku di sini aja janji bakalan patuh sama kakak. Ucap Raisya yang tiba-tiba jadi patuh bahkan diam. Ya harus patuh kalau enggak saya kasih kamu sama mereka. Ucap Zo semakin menakuti Raisya. Kakak tega kasih aku ke mereka? Tanya Raisya dengan raut wajah memohon pertolongan. Menurut kamu? Bukannya menjawab Zo malah bertanya balik. Jangan kasih aku ke mereka kak, mereka jahat. Nanti kalau aku disiksa gimana? Tanya Raisya seolah meminta Zo mempertimbangkan.
Urusannya sama saya apa? Jawab Zo benar-benar seolah tak peduli. Nanti aku dipukul Kak, kalau nggak dicekik sama orang-orang kasar itu. Mana papa belum bisa ditelepon lagi. Ucap Raisya penuh permohonan benar-benar trauma jika harus diculik lagi. Jadi, tanya Zo semakin cuek aja. Aku di sini aja sama kakak ya. Pinta Raisya sampai memohon pada Zo. Karena hanya Zo tempat teraman saat ini bagi Raisya. Enggak, saya udah capek kerja seharian ditambah lagi beban hidup saya. Dengan gadis nakal yang tidak mau diatur seperti kamu. Ucap Zo yang sibuk memilih baju di lemari mewahnya. Yang sudah hampir sepanjang dinding itu. Aku janji bakalan patuh Kak. Ucap Raisya mendekati Zo dan memegang lengannya. Benar-benar tidak berniat untuk melawan lagi pada pria. Yang kini menjadi tameng pelindungnya. Bagus. Ucap Zo, memberikan satu kemeja putih polos pada Raisya yang berdiri di sampingnya. Itu saja baju saya yang paling kecil, ucap Zo yang diterima Raisya dengan patuh. Sekarang ganti baju kamu, saya tunggu di luar agar bisa makan siang. Ucap Zo segera keluar dari ruang ganti. Tapi, oh benar mau saya kasih kamu sama mereka, ucap Zo langsung. Enggak, ucap Raisya dengan patuh segera mengganti baju tidak bertanya banyak hal lagi. Zo duduk di atas ranjang memainkan ponselnya. Karena jenuh juga menunggu Raisya yang ganti baju saja lama sekali. Kak, panggil Raisya yang sudah berdiri di depan Zo. Logika dan fisik Zo benar-benar tak bisa diajak kompromi. Logikanya bilang gadis itu hanyalah kemasan sachet. Tapi fisik Zo mengatakan itu barang bagus. Sampai dia tegang sendiri melihat kaki jenjang gadis itu sampai ke atas. Kamu tidak pakai celana? Tanya Zo dengan spontan menatap paha Raisya. Yang terlihat separuh itu seperti hanya tertutup kemeja. Pakai ini. Ucap Raisya mengangkat bagian bawah kemeja Zo. Yang selain kebesaran juga terlalu panjang di tubuhnya. Astaga Zo. Zo merutuki dirinya sendiri. Ayo kita makan. Ucap Zo menunjuk ke arah sofa dalam kamar yang sudah ada beberapa hidangan. Kenapa tidak makan di meja makan Kak? Tanya Raisya yang mengikuti Zo. Enggak di sini saja, ucap Zo yang tengah menggulung lengan ke mejanya. Kamu mengantuk? Tanya Zo yang tengah mengunyah makanan itu. Saat melihat Raisya yang makan di sebelah berulang kali menguap, walaupun dia makan dengan lahap. Ya ngantuklah Kak, baru tidur sebentar udah jatuh, ucap Raisya cemberut. Ya sudah, nanti abis makan tidurlah. Saya juga ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan. Ucap Zo. Jadi kakak bakalan balik ke kantor lagi. Ucap Raisya yang tiba-tiba menjadi takut dan was-was mendengar Zo akan pergi. Tidak, saya di rumah kok. Jawab Zo yang sebenarnya ada urusan dengan beberapa bodyguardnya.
Janji ya kak gak pergi aku takut. Ucap Raisya yang walaupun mengantuk tadi juga takut diculik. Zo hanya mengangguk sebagai jawaban. Lalu setelah selesai makan dia pun keluar dari kamar. Untuk menyelesaikan pekerjaan setelah memastikan Raisya tidur. 2 jam kemudian. Zo yang berdiri di tengah barisan puluhan bodyguardnya langsung berteriak keras tiba-tiba. Tutup mata kalian. Zo dengan cepat mengambil jaketnya. Lalu mengikatnya di pinggul Raisya dengan aura dinginnya yang benar-benar membekukan. Apa yang kamu lihat? Suara berat Zo mengagetkan Raisya yang sedang curi-curi pandang, menatap bodyguard Zo yang tampan sekali. Sampai mata begitu adem melihatnya. Bodyguard kakak ganteng. Ucap Raisya yang masih terus mengedarkan pandangannya, menatap hampir ratusan bodyguard Zo yang bertebaran di mana-mana. Dan yang paling unggul ya sekumpulan orang yang berdiri bersama Zo tadi. Saya congkel ya mata kamu yang jelalatan ini. Ucap Zo menatap dengan sebal gadis itu. Hehehe jangan, nanti aku gak bisa lihat masa depan lagi. Ucap Raisya yang kini mendongak menatap Zo intens. Masa depan apa yang mau kamu lihat? Ucap Zo dengan sewot sekali. Sampai wibawanya yang selama ini terkenal begitu dingin dan keras hilang begitu saja. Saat wajah sewot menguasai seluruh ekspresinya. Ini. Tunjuk Raisya pada Zo langsung. Ini apa? Kata Zo semakin sewot tak paham apa yang dimaksud gadis itu. Kakak kan masa depan aku. Ucap Raisya tersenyum simpul mengedipkan matanya pada Zo yang langsung buang muka itu. Benar-benar gadis nakal. Ucap Zo mencoba mengendalikan ekspresinya yang tiba-tiba tidak karuan. Saat perasaannya tiba-tiba bergejolak. Sini kamu. Ucap Zo menggenggam tangan Raisya lalu membawanya pergi. Karena merasa kesal melihat tatapan para bodyguardnya. Yang terang-terangan melirik Raisya padahal sudah Zo suruh tutup mata. Aku di sini aja kak, janji gak ganggu kakak kerja. Ucap Raisya tak mau berjalan. Datang saja sudah mengganggu apalagi di sini. Ucap Zo yang benar-benar merasakan kehadiran Raisya mengalihkan perhatian semua orang. Hai memeha, mana ada aku ganggu? Ucap Raisya cemberut saat dikatai pengganggu oleh Zo. Ikut saya. Apa kamu keluar kamar begini? Zo benar-benar mengomeli gadis yang sudah berani berjalan dengan tampilan hot di kandang singa. Zo benar-benar tidak menyangka kalau Raisya akan keluar kamar dan mencarinya sampai ke ruang tengah. Mana rambut nggak disisir lagi? Gadis itu benar-benar seperti daging empuk di mata pria. Saat dia berjalan hanya memakai kemeja dan rambut berantakan, yang justru semakin menantang di mata para pria yang melihatnya. Ya aku baru bangun tidur kak, jawab Raisya kini berjalan mengikuti Zo. Kak Zo, si itu siapa? Tanya Raisya yang tadi sempat mendengar obrolan Zo dengan orang tuanya. Sebelum Raisya benar-benar tertidur,
Kembaranku. Jawab Zo dengan singkat terus berjalan menggenggam tangan Raisya. Kakak punya kembaran? Ucap Raisya penuh tanda tanya. Karena walaupun dia berhasil mendapatkan nomor telepon dan akun medsos milik Zo, tapi tak satupun informasi tentang keluarga Zo yang bisa diakses. Kenapa? Tanya Zo lagi pada Raisya yang malah berhenti berjalan. Begitu melihat foto keluarga Zo di ruang santai saat mereka lewat. Ke pasar beli pepaya, tambahnya sapu lidi. Nggak dapat kakaknya adiknya pun jadi. Ucap Raisya langsung berpantun. Begitu melihat foto Zi yang terpajang di dinding bersama Zo. Bahkan Raisya tak lagi fokus melihat foto keluarga Zo jadinya. Kembaran Zo punya aura positif sekali. Bahkan dari fotonya saja sudah jelas sekali. Dia dan Zo adalah dua kepribadian yang bertolak belakang sepertinya. Karena walaupun hanya melihat senyum ceria pria itu saja, naluri Raisya sudah mengatakan dia pria yang asik. Lembat semuanya, ucap Zo menatap Raisya begitu tajam dan benar-benar menyorot. Hehehe enggak, aku mau kakak aja deh. Ucap Raisya yang entah mengapa hatinya tetap memilih Zo. Walaupun kembarannya juga ganteng, kalau mau jadi pelakor kamu silahkan. Ucap Zo melanjutkan langkahnya. Adik kakak udah punya istri? Tanya Raisya yang diangguki Zo. Bersambung.